Guys, ngeri banget nih guys nasibnya orang Malaysia. Mereka bukan cuma jilatin Donald Trump punya pantat sampai mengkilat, ternyata mereka punya hobi baru. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Beras habis. Tanam beras habis. Mengemis kat TikTok. Halo gengs, pada video kali ini kita akan membahas sebuah isu yang belakangan ini bikin ruang komentar panas seperti wajan habis dipakai goreng kerupuk, yakni tuduhan bahwa Malaysia sedang mengalami krisis beras. Banyak yang langsung bereaksi tanpa cek fakta, seolah-olah hidup ini cuma tentang ikut arus komentar. Maka dari itu, mari kita lihat semua informasi secara lebih jernih, tanpa drama berlebih, tapi tetap dengan sedikit sindiran biar hidup tidak hambar gengs. Guys, ngeri banget nih guys nasibnya orang Malaysia. Kemarin mereka tuh bukan cuma negaranya dijual, diobral murah ke Amerika Serikat. Mereka bukan cuma jilatin Donald Trump punya pantat sampai mengkilat, ternyata mereka punya hobi baru. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Loh kok bisa guys? Ini betul-betul tragis sih nasibnya Malaysia nih. Bisa-bisanya ya negara Malaysia itu kemarin cita-citanya jadi budak Amerika. Sekarang mereka juga pengen jadi budaknya Indonesia. Betul-betul tragis guys. Gue sampai menangis guys melihat ini. Lu tahu nggak sedihnya gue melihat orang Malaysia digadaikan, betul-betul tragis. Apalagi mereka sampai datang ke Indonesia. Ini bukti bahwa mereka itu betul-betul krisis. Sampai tim dari Menteri Pertanian Malaysia itu datang langsung ke Bulog. Mereka mau ngecek stok berasnya Republik Indonesia. Ini lucu. Kenapa jadi mereka yang stok opnam, stok beras kita? Karena mereka jealous guys, mereka iri. Dan mereka juga takut kalau seandainya Indonesia berasnya nggak cukup. Karena mereka pengen impor dari Indonesia. Mereka itu nggak cukup cuma jadi budak Amerika, kalau bisa jadi budak orang Indonesia juga. Makanya jangan heran ya, Menteri Pertanian kita juga bilang kok Malaysia itu minta impor beras dari Republik Indonesia. Nah ini kabar baik atau kabar buruk sebetulnya guys? Kalau di gua sendiri sih, gua sedih, gua menangis guys. Melihat tetangga kita di Malaysia gak ngerti caranya macul-macul tanah keluar padi. Mereka gak paham guys, kasihan gua. Tapi kenapa ini semua bisa terjadi guys? Apakah ini kutukan dari Yang Maha Kuasa ya? Karena mereka mengkhianati Asia Tenggara guys. Beras habis. Tanam beras habis. Mengemis kat TikTok. Beras kat Malaysia banyak. Mungkin kat Indonesia dah ada kot. Tapi Malaysia banyak. Boleh tanam. Siapa ya? Mari kita joget. Ke kawalan ini kalau kita ini ada di sini. Okay. Malaysia RM2.60. Okay. Sekilo ya. Thailand RM3. Okay. Indonesia RM3.80. Okay. Vietnam RM3.20. Filipina RM4 paling tinggi lah. Singapura RM4.60 memanglah Ya, dengan apalah, biarlah dia makan. itu dia duit banyak. Kambodia RM3.60. Laos RM3.80. Brunei RM2.80. Okay. Jadi Kita paling murah. kita paling rendah. Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan pergi ke kedai untuk membeli beras. Ternyata beras dekat Malaysia sangat-sangat berlambak. Jadi buat para pembenci oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia, jangan koyak apabila dikasih tunjuk fakta dekat Malaysia beras berlambak semacam ini para sahabat. Ini beras semua weh. Ini berasnya. Yang cakap Malaysia krisis beras itu inilah faktanya yang berlaku di Malaysia. Bermacam-macam beras tempatan, beras impor tapi bukan impor dari Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan beras subsidi 24.90 sen. Ini 10 kilo ya para sahabat. Nah, jadi kalau ada statement dekat Malaysia itu krisis beras, itu RM26 10 kilo. Cepat. Beras tempatan. Beras super special tempatan dekat Bawang Kelang banyak. RM26 10 kilo. Nampak? Ini lagi beras super special tempatan, nampak? Dah berjaga beras tak ada.
Dekat Boglang banyak. Beras super special tempatan RM26 10 kilo. Datang Ekonsel Pandamaran. Tahu nggak, harga beras di Indonesia itu tertinggi di ASEAN loh. Tapi parahnya, dari data BPS, pendapatan petani sangat kecil. Per tahunnya cuma sekitar 5 jutaan untuk petani kecil. Bukan per bulan ya, per tahun. Sekali lagi menurut World Bank, harga beras Indonesia itu tertinggi di ASEAN. Terus kenapa bisa pendapatan petani serendah itu? Nah, ternyata setelah diamati, hal ini terjadi karena besarnya biaya produksi padi. Jadi walaupun petani jual dengan harga tinggi, tetap kemakan biaya produksi. Malah seringkali petani jadi rugi karena hal ini. Pesan aku buat pemerintah, daripada sibuk klarifikasi Fukufafa, sibuk gonta-ganti undang-undang pemilu, mending perhatiin ini deh. Harga beras mahal ini dampaknya juga nggak kecil loh. World Bank bilang cuma 31% penduduk Indonesia yang mampu beli makanan sehat kayak daging, telur, ikan, sayur. Dan hal ini nggak akan membaik kalau harga makanan terus naik. Apalagi makanan sehat ini faktor penting di pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Oke, besok WIB Pesta Gajian bakal ada lagi. Langsung aja join live aku, karena setelan dan kaos yang aku pakai ini bakal kena diskon ambiar. Jangan lupa follow, next aku bahas yang lebih seru lagi ya. Kenapa negara Indonesia yang semua orang makan nasi harga berasnya tuh paling mahal se-Asia Tenggara? Di atas Filipina, Thailand, Kamboja, dan teman-temannya. Sini gue jelasin. Karena laporannya itu pro kontra. Itu dilaporkan Januari 2022. Petani belum panen, jadi wajar lah harganya tinggi. Nah tapi di laporan ini dia ngejelasin juga, bukan cuma belum panen. Salah satunya kebijakan negara untuk naikin harga produk pertanian pangan. Biaya produksinya juga naik sekitar 5,7%. Ditambah, karena Indonesia tuh negara yang agak kompleks ya secara geografis ya. Rantai supply-nya atau supply chain-nya itu juga kompleks. Jadi mungkin barang yang keluar dari petani harga berapa, nyampe ke satu tempat untuk diolah itu harganya udah naik berkali-kali lipat. So that's why harga kita itu lumayan mahal. Cuma gue tetap kayak mikir ya, kalau se-Asia Tenggara harga beras kita paling mahal, sedangkan kita negara konsumsi beras, warga yang rugi dong. Menurut kalian gimana? Ini bukti biarpun beras sudah mahal, tapi petaninya tetap miskin. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia yang namanya Caroline Thorpe itu bilang kalau harga beras di Indonesia merupakan salah satu beras termahal di ASEAN. Tapi ironisnya, pendapatan petani beras atau petani padi malah justru rendah. Nih begini perbandingan harganya ya. Harga beras di negara tetangga kita Malaysia itu sekitar 6-9 ribu rupiah per kilogram. Di Thailand itu 9 ribu rupiah juga per kilonya. Di Singapura aja itu masih cuma 12 ribu rupiah per kilonya. Tapi di Indonesia harga beras itu udah mencapai 14 ribu sampai 18 ribu rupiah per kilonya. Harga beras ya sekitar 20% lebih mahal dibanding beras-beras di negara tetangga kita. Bahkan lebih mahal daripada Singapura harga beras kita. Dan mirisnya, lu tau nggak pendapatan petani beras kita berapa? Menurut survei pertanian terintegrasi yang dilakukan sama BPS tahun 2024, pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia itu kurang dari $1 per harinya, atau hanya sekitar 5,2 juta rupiah doang per tahun. Per tahun loh ya, bukan per bulan. Dan 72% petani di Indonesia itu merupakan petani skala kecil yang pendapatannya segitu doang. Kenapa bisa gitu? Katanya sih biarpun harga gabah sedang tinggi, tapi harga produksi beras juga semakin mahal. Makanya pendapatan petani nggak naik katanya. Tapi kok ada yang aneh ya? Gimana menurut lu soal ini? Komen ya. Indonesia itu subur banget, tapi kenapa kita masih impor beras? Sini gue jelasin kayak anak SD. Faktanya, kita negara produsen beras terbesar keempat di dunia, yang tiap tahun bisa produksi beras sampai 33 juta ton. Tapi anehnya di 2024, Indonesia masih impor 4,5 juta ton beras. Kenapa sih masih ngimpor? Oke, pertama penduduk kita itu emang banyak banget. Lebih dari 280 juta orang. Tiap orang konsumsi rata-rata sekitar 110 kg beras per tahun. Jadi, kebutuhan total kita hampir 30,8 juta ton per tahun. Mepet banget sama produksi kita sendiri yang sekitar 33 juta ton. Begitu udah gagal panen dikit, stok kita langsung terancam. Bisa dilihat pas El Nino kemarin. Selain itu, produksi kita emang gede, tapi produktivitasnya rendah banget. Di Indonesia, 1 hektar sawah cuma bisa hasilin sekitar 5,1 ton beras per tahun. Bandingin sama Vietnam yang produktivitasnya bisa sampai 6,5 ton. Masalahnya di mana? Teknologi yang kurang maju, pupuk yang mahal, sampai sistem irigasi yang gak optimal. Belum lagi, setiap tahun kita kehilangan sekitar 70.000 hektar sawah karena digantiin sama perumahan atau pabrik. Jadi, jumlah beras yang dihasilin itu makin lama juga makin nurun. Tapi menurut kalian, apa yang bisa kita lakuin supaya kita nggak usah impor beras lagi? Coba komen ya. Pertama-tama, muncul klaim bahwa Malaysia kekurangan beras hingga terjadi situasi darurat. Bahkan ada yang menarasikan seolah negara tetangga itu sedang menunggu bantuan internasional. Padahal, setelah ditelusuri, kenyataannya tidak sesederhana itu, gengs. Stok beras di pasar Malaysia masih tersedia, baik yang lokal maupun impor. Banyak cuplikan pasar yang memperlihatkan deretan karung beras menumpuk rapi,
jauh dari kata kosong melompong. Namun lucunya, alih-alih fokus pada persoalan di dalam negeri, sebagian netizen malah sibuk menyindir negara lain. Padahal, harga beras di Indonesia sendiri cenderung lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga. Ibarat rumah bocor tapi sibuk komentarin atap rumah orang lain yang sekadar retak kecil, gengs. Kemudian ada isu tentang petani Malaysia yang mayoritas lanjut usia. Ini memang benar menjadi tantangan, tetapi perlu dipahami bahwa hampir semua negara Asia mengalami masalah regenerasi petani. Sementara itu, di Indonesia, meski harga beras lebih mahal, kesejahteraan petani justru masih sangat rendah. Ironis bukan? Harga tinggi belum tentu membuat petani senang, malah petani kecil seringkali tetap hidup pas-pasan. Masalah ketergantungan impor Malaysia juga sebenarnya bukan hal baru, tetapi sejauh ini mereka masih mampu menjaga pasokan dengan stabil melalui kebijakan penyesuaian harga dan diversifikasi negara pemasok. Yang perlu disorot bukan hanya siapa yang impor atau tidak, tetapi seberapa baik pemerintah mengelola stok dan distribusinya. Jadi gengs, sebelum sibuk berdebat dan melempar sindiran ke negara lain, ada baiknya kita bercermin dulu. Karena kalau mau jujur, masalah pangan ini bukan sekedar siapa yang lebih unggul, tetapi siapa yang lebih siap dan lebih konsisten dalam mengurus sektor pertaniannya. Gengs, dari pembahasan ini kita bisa belajar satu hal penting. Informasi yang belum lengkap bisa menyesatkan jika buru-buru disimpulkan. Kita perlu lebih bijak dalam membedakan fakta dengan asumsi, dan lebih fokus memperbaiki kondisi negeri sendiri daripada menjatuhkan pihak lain. Semoga narasi ini bisa jadi pengingat bahwa kritik itu baik, tapi kritik yang paling bermanfaat adalah kritik yang disampaikan setelah memahami data, bukan setelah mengikuti emosi komentar. Sampai di sini pembahasan kita, gengs. Tetap buka mata, buka pikiran, dan jangan lupa, gunakan akal sehat sebelum jempol bekerja.